Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sekota Kupang akan segera dilaksanakan bulan ini. Sesuai arahan 4 menteri, sekolah-sekolah yang berada di zona kuning dan hijau sudah diperbolehkan melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Dumul Jami mengatakan, untuk Kota Kupang, Dinas sudah mendapat surat persetujuan dari Wali Kota. Kesiapan sekolah dan izin orang tua menjadi penentu kegiatan belajar tatap muka. Kita sudah bersurat hari ini, terhitung hari ini ke sekolah-sekolah semua untuk mempersiapkan protokol kesehatan di masing-masing sekolah. Sekolah melaporkan ke kami, Dinas, misalnya SMP 1 atau SD Bakunasi 1. Pak Kadis, kami siap. Kita periksa apakah protokol kesehatan misalnya saja yang besar-besar ya, misalnya disinfektan. Kemudian yang kedua harus ada ember air dengan air jalan, harus ada sabun, harus ada tisu, macam-macam. Nah itu siswa harus pakai masker, guru pakai masker. Kalau semua item itu berdasarkan hasil turunnya teman-teman dari dinas menyatakan sekolah itu siap, maka sekolah harus kumpul atau rapat dengan seluruh orang tua dan komite menyatakan bahwa kita siap untuk new normal sekolah dengan protokol kesehatan dengan waktu yang terbatas. Nah setelah itu sekolah harus upload ke Dapodik. Dapodik hijau kita mulai dengan catatan. Apabila ada orang tua yang keberatan untuk anaknya, mereka tidak berkenan untuk anaknya itu tatap muka di sekolah, tidak jadi masalah. Mereka tinggal laporkan ke kepala sekolah, anak saya masih tetap mau belajar di rumah. Nah kita layani secara daring atau luring, tinggal dipilih. Sementara itu terkait anggaran antisipasi COVID di sekolah akan menggunakan dana BOS. Menurut Dumul, dana BOS pada Dinas Pendidikan masih mampu membiayai antisipasi COVID pada sekolah-sekolah. Sementara itu, Diana Bire, anggota DPRD Kota Kupang berharap pihak sekolah dan orang tua dapat berkoordinasi dengan baik. Persetujuan orang tua harus menjadi faktor utama penentu kegiatan belajar tatap muka. Terus yang masuk itu tidak bisa langsung sekaligus semua anak dalam satu kelas itu masuk. Harus ada sip-sipannya, artinya misalnya untuk awal ini jangan dulu buka seperti biasa tiap hari Senin sampai Jumat full anak-anak sekolah, jangan. Untuk sementara biarlah dalam 1 minggu ini 1 kali dulu pertemuan atau 2 kali pertemuan sambil diatur, misalnya dikasih jarak misalnya 1 kelas 30 ya, masuk awal itu berapa 10 orang dulu, berikutnya lagi, jadi bergiliran. Per hari bergiliran, jadi dari Senin sampai Jumat itu dia bergiliran 1 minggu 1 kali. Ketika kita lihat hasilnya baru 1 minggu 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Jadi seperti itu, ada tahap-tahapannya. Untuk sekolah otomatis harus ekstra keras, harus lebih waspada karena ini menyangkut anak-anak. Anak-anak itu kan beda dengan orang dewasa. Orang dewasa sekali bilang langsung mengerti. Anak-anak dia main di lapangan, dia sama teman-teman, kan anak-anak namanya anak-anak, lari, jalan dengan teman-teman, dekat ini. Jadi memang harus ekstra kesemaka itu. Jadi masuk ini tidak bisa sekaligus anak-anak itu masuk. Harus bergiliran. Sekolah menengah pertama akan terlebih dahulu melakukan KBM tatap muka. 2 hingga 4 minggu setelahnya baru akan dilanjutkan dengan sekolah dasar. Sementara TK PAUD akan dilaksanakan 1 bulan setelah sekolah dasar. Giri Rudolf, AFP TV melaporkan.